Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du fa aqulu 'ala Allahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa, faman lam ya'mal huna nadima huna. Dunia adalah tempat beramal dan akhirat adalah tempat balasan. Maka siapa yang tidak beramal di dunia ini, maka nanti dia akan menyesal di sana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, jadi di antara tujuan kita hidup di dunia ini adalah tidak lain hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat amal baik sebanyak-banyaknya untuk kehidupan setelah kita hidup di dunia ini, yakni akhirat. Setelah kita hidup di dunia, kehidupan akhirat yang pertama itu adalah alam kubur. Jadi kubur itu kata Nabi adalah awal daripada kehidupan akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru wa illam yanju fama ba'dahu asyaddu. Kubur itu kata Nabi adalah tempat-tempat pertama yang ada di kehidupan akhirat. Maka siapa yang selamat di dalam kubur, maka seterusnya akan mudah. Akan tetapi siapa yang tidak selamat dalam artian disiksa, diazab di alam kubur, maka seterusnya akan sulit dan seterusnya akan lebih dahsyat siksanya. Maka oleh karena itu, seorang ulama di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, Al-Imam Abu Lays Samarqandi, kata beliau, man arada an yanjuwa min azabil qabri fa alayhi an yulazima arba'ata asya'a wa yajtaniba arba'ata asya'a. Siapa yang ingin selamat di dalam kubur, selamat daripada siksa kubur, maka mesti dia melazimi, menetapi, mengamalkan 4 perkara dan menjauhi, menghindari 4 perkara agar selamat daripada siksa kubur. Apa dia 4 perkara yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah muhafadzatus sholawati, menjaga, memelihara sembahyang 5 waktu. Kemudian yang kedua adalah sedekah. Sedekah itu kada mesti menunggu sugih. Orang miskin bisa bersedekah, orang fakir bisa bersedekah, orang biasa
bisa bersedekah. Jangan menghadang sugih. Ya mun sugih tidak sempat sugih, mati lagi sedekah. Ada orang tua mungkin umur sidin itu 70-an. Hari-hari sidin itu berjual wadai sampai ke darat sana. Besok ada hari 7. Tapi masih sempat beliau itu bersedekah. Nistud bulan bersedekah wantian seuting wadai. Kita belanja 10.000, dilebihkannya kadang 1, kadang 2. Jadi orang yang miskin seperti itu masih sempat bersedekah. Jadi sebiji wadai pun namanya juga sedekah. 1.000 rupiah itu sedekah. Nah, salah satu yang menyelamatkan kita daripada siksa kubur itu adalah sedekah. Maka kata Nabi, sedekah itu kalau bisa dengan harta ya harta. Kalau tidak punya harta dengan ilmu. Kalau tidak punya ilmu maka dengan tenaga, dengan pikiran. Jadi banyak jalan kita itu untuk sedekah. Kemudian yang ketiga yang mesti kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Kalau tidak mampu mengkhatamkan ya bagian daripada surah-surah yang kita sukai, mungkin tiap malam baca surah Al-Muluk, surah Tabarak, setiap malam baca Al-Muluk. Nah, itu juga merupakan salah satu amalan khusus ketika kita nanti berada di alam barzah atau di alam kubur, surah Al-Muluk atau Tabarak. Kemudian yang keempat mesti kita lazimi dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kasratul tasbih, memperbanyak membaca tasbih. Nah, itu 4 macam yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang harus kita jauhi dalam kehidupan sehari-hari ini, yang pertama adalah berdusta. Yang kedua adalah khianat. Yang ketiga adalah namimah, mengadu domba. Dan yang keempat itu adalah al-baul, yakni tidak suci, tidak bersih daripada 2 qada hajat, baik kencing ataupun berak. Maka salah satu wasiat Imam Syafi'i untuk menghadapi agar kita nyaman di alam kubur, mesti suci daripada 2 qada hajat, yakni kencing dan berak. Karena kata Nabi, sesungguhnya kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur itu disebabkan kencing dan berak. Kenapa? Karena kada bersih tidak suci ketika dia bersuci atau beristinja. Kadang-kadang kami berdiri, percikannya kena celana di bawah sembahyang. Kadang-kadang tidak sadar ada menetes dalam celana di bawah dia sembahyang. Tidak sadar bahwa sembahyangnya itu tidak sah karena membawa najis. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.